gitu. Nah, Bro, Gera, Tarung. Yeah. Ada sekolah dia mungkin. Manggil ke Bang Jupe, halo Pak Guru. Guru penjas. Guru penjas. Renang mana iuran renang. welcome back again to Persib Podcast. Untuk menjadi yang terbaik, butuh semangat dan kerja keras. Indomie goreng hadir dengan aroma dan rasa yang selalu bisa bikin hari penuh semangat. Seperti juga para fans yang semangatnya jadi inspirasi untuk raih kemenangan. Terus semangat bareng Indomie goreng. Indomie goreng, ayo semangat lagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun boboto Persib sealam dunia. Ketemu lagi bersama dengan Ninit Kaluna di Persib Podcast. Ayo dukung Persib di kompetisi Asia bersama Indomie, bangkitkan semangat. Seperti biasa, Persib Podcast ini akan membahas semua tentang Persib yang paling update. Tapi gak mungkin kalau ngebahasnya ini sendirian. Dan mungkin boboto juga bertanya-tanya, ini kok kayaknya suasananya berbeda. Kalau biasanya kita ada di lantai 2 Geraha Persib, yaitu di Persib Store. Kali ini kita ada di studionya Persib di lantai 4. Nah, sekarang yang udah ada sama Ninit di lantai 4 di studio ini sudah hadir. Ini sangat-sangat amat spesial. Karena kalau misalnya biasanya kan bintang tamunya 1 atau bintang tamunya misalnya narasumber, hostnya 2 gitu. Sekarang hostnya dirempuk gitu ya. Udah ada 3 orang di sini. Yang pertama kita akan kenalan dulu. Mungkin yang ex pemain Persib Bandung. Ini adalah teman terbaik Ninit. Karena berapa episode kita bareng terus dan tidak bisa dipisahkan ya Ayah. Masih ada sisa lagi nih. Masih ada sisa, bener juga sih. Masih panjang. Kasih tepuk tangan untuk Aabo. Nah, Terima kasih. mantan pemain Persib, lalu juga striker tim nasional Indonesia, komentator yang suka ada di layar kaca, terus juga manajer ya. Mulai. Di spill sedikit nggak apa-apa. Iya. Manajer rumah tangga maksudnya gitu kan. Itu lebih tepat nih. Itu lebih tepatnya ya. Dan bersama ini juga sudah hadir ini kalau bisa dikenalin mungkin harusnya pakai bahasa Portugis atau Portugal gitu ya. Sama Portugis. Iya. Portugal. Oh iya juga ya Bang. Saya Brazilian. Brazilian. Tapi karena memang sekarang adanya di Bandung, jadi kita kenalin pakai bahasa Sunda aja ya. Jadi sekarang barengan sama Ninit sudah hadir juga Gustavo Franca. Thank you. Defender dari tim Persib Bandung. Nah, Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping. Hatur nuhun. Ini sebenarnya yang benar-benar patut dicontoh ya ketika kita datang ke satu negara gitu kan ya. Pasti kan bahasa yang dipakai adalah bahasa yang ada di negara tersebut. Dan ini Gustavo ini mengikuti ketika dibilang Wilujeng Sumping hatur nuhun gitu kan ya. Nah, kalau yang satu ini aku rada deg-degan sih. Karena ini kayaknya ketegangan soalnya di sini hadir juga. Ini kalau mau dibilang ini legend lah ya. Living legendnya Persib Bandung, peraih 2 bintang bersama dengan Persib Bandung. Nomor punggung 16 siapa lagi kalau bukan Ahmad Jufrianto. Yeay. Bang Jupe apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita ngobrol-ngobrol nih Bang Jupe, Siap. Gustavo, Mang Agus. Hai. Also. Mang Agus. Kenapa dipanggil Mang Agus? Nanti kita akan ngobrol juga karena awalnya ini dari Bang Jupe. Cuman kalau misalnya kita ngelihat formasi sekarang ya yang ada, ini kayaknya seru banget. 1 striker ditempel, di marking sama 2 defender. Itu sudah biasa. Itu Satu udah. striker tuh pasti 2 defender. Oh One iya. striker, 2 defender. Oke. Need to pay more attention. Abang pernah nggak lebih dari 2 defender yang jaga? Masih pakai formasi 3 ya. Oh iya, 3 karena ada center libero back ya. Ada libero. Iya. Ada itu. 3-5-2 zaman Abang mah ya. Kalau sekarang berarti Tapi formasinya strikernya juga 2 biasanya ya. iya. Betul.
zaman-zamannya emang kan sepak bola terus berkembang ya, bukan cuman permainannya aja tapi industrinya juga terus berkembang. Oke, kita ngomongin tentang permainan kemarin Persib di Cina. Ini bisa ada yang bantuin nggak? Apa nyebutnya Abo? Timnya? Yang Zizia. Benar kan? Bang Jupe apa Bang? Nurjaman. Iya kan? Jajang dong. Zhejiang Nurjaman. Kalau dia bilang Mang Agus? coach pasti. How do you spell Zhejiang? Our opponent last game. I don't know. Ya pokoknya kita kemarin ini habis away ke Cina nih ya, Boboto. Terus udah gitu, memang kalau misalnya bicara tentang hasil, ini pasti hasil yang kurang menggembirakan. Karena memang kita harus mengakui keunggulan dari tim tuan rumah. Tapi apapun hasilnya, sekali lagi kita harus mengapresiasi perjuangan yang sangat luar biasa dari tim Persib Bandung. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Semua tim sudah melakukan yang terbaik, tapi kan yang namanya hasil itu kan ya rezekian oge lah ya. Setuju gak sih? Kalau misalnya udah waktunya buat menang, pasti nanti dikasih menang. Semua orang pengennya menang, tapi kali ini kita harus belajar lagi bagaimana nanti pertandingan berikutnya kita bisa menang gitu. Sekarang saya mau tanya dulu ke Aabo mungkin ya. Nonton pertandingan kemarin dong pasti. Nonton dong. Ada beberapa peluang sebenarnya Ya. dari Persib Bandung. Salah satunya ini mungkin, tapi sebelum ke peluang ya, mau nanya dulu nih sebagai striker. Aku mau nanya striker nih. Kemarin ngelihat Ciro main, itu gimana menurut Aabo? Iya, secara individu Ciro kemarin bermain sangat baik. Dia betul-betul percaya diri. Tetapi kemarin memang banyak peluang sebetulnya ya seorang Ciro, tetapi supportnya memang sedikit terlambat. Bukan tanpa peluang. Kalau berbicara masalah intensitas permainan kemarin memang high intensity, baik dari Zhejiang, ya kan benar, ataupun Persib itu sendiri. Karena saya melihat di 15 menit pertama, kita berbicara masalah keseluruhan aja ya. Kita melihat di 15 menit pertama kita sebetulnya bisa positioning play-nya sangat baik. Jadi dari game plan-nya kita bermain dari kaki ke kaki dan tidak mengandalkan direct pass. Beberapa kali melakukan direct pass selalu gagal karena memang center back-nya mereka betul-betul sangat kokoh, tinggi, dan Ciro sangat kesulitan. Nah, permasalahannya ketika Ciro mendapatkan peluang, berarti kan ada sesuatu hal yang dibuat sama Persib. Nah, kemarin hal yang sangat baik ketika kita melakukan positioning play, maksudnya memainkan bola sebanyak mungkin, tidak sering terebut, dan ada di situ ruang celah yang bisa dimanfaatkan. Nah, itu kelebihannya. Kemarin seperti itulah awalannya seperti itu dulu, Danit. Nanti kita bahas lagi yang lain. Oh, lebih bahas lagi yang lain. Kalau misalnya Abu tadi kan udah menyoroti bagaimana permainan sebenarnya dari semuanya ya. Nah, tapi saya mau tanya sama Bang Jupe nih. Bang, mungkin kalau misalnya dari sisi Bang Jupe sebagai salah satu pemain senior, kalau main kita away, apalagi levelnya ini kan kompetisinya Asia ya. Sebenarnya apa sih yang dirasakan pemain gitu? Karena kan memang jadwal padat. Terus udah gitu harus away juga. Di Indonesia sendiri jadwalnya ini jadanya cuma 3 hari berangkat gitu kan ya. Sebenarnya terakhir nih, waktu terakhir abis kita main di Liga 1 langsung dari Madura ya. Dari Madura langsung berangkat ke Cina kan. Sebenarnya kondisinya tuh gimana sih Bang? Kalau ditanya kondisi, sebenarnya Gustavo lebih bisa jawab. Dia tepat jawab kondisi ya, karena dia ikut kemana? Ke Madura. Dia merasakan kondisinya pada saat di Madura, sebelumnya juga seperti apa gitu. Cuma kalau yang saya lihat di pertandingan kemarin, saya sih nggak melihat kalau teman-teman semua tuh ada kelelahan dalam hal fisik gitu. Mungkin kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan tadi yang Bang Arif juga bilang kalau kita bisa ngontrol pertandingan, saya setuju gitu. Karena memang kita seperti tidak terlihat kelelahan, kita seperti tidak terlihat kalau misalnya kita itu main away gitu, kita bisa mengontrol pertandingan. Cuman memang kalau dilihat secara hasil tidak sesuai seperti yang kita mau semuanya gitu. Cuma kalau dilihat dari permainan, setidaknya kita masih punya lawan lawan Singapura, Thailand di mana di lawan Port di Thailand, satu lagi lawan Cina di sini. Saya rasa kita masih sangat besar peluang kita untuk lolos ke babak berikutnya, karena sepak bola itu kan bukan 1-2 pertandingan gitu kan. Apalagi misalnya di kompetisi Asia ini baru 2 pertandingan gitu. Kalau misalnya kita buru-buru langsung ke depannya, masih kalau gini mah sulit untuk lolos ya, nggak gitu juga gitu. Karena kita masih punya 4 pertandingan. Toh kalaupun kita misalnya
katakanlah di 2 pertandingan awal kita menang, apakah di 4 pertandingan berikutnya kita nggak menang gitu? Kita tetap harus menang gitu. Kita masih 2 pertandingan kita kalah, kita masih punya 4 pertandingan, tetap aja 4 pertandingan kita harus menangin kan? Gitu. Benar, Jadi ya kita butuh 3 pertandingan, 4 pertandingan kita menang, kita masih bisa lolos gitu. Jadi yang saya lihat kemarin tuh secara hasil mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapin, tapi kalau misalnya lihat dari permainannya secara keseluruhan, saya rasa kita masih sangat optimis ke depannya kita masih bisa lolos dan masing-masing dari pemain secara individu kemarin bermain bagus. Contoh juga saya juga agak sangat bangga dengan apa yang ditunjukkan anak-anak semua. Seperti Kakang seperti tidak terlihat kalau dia usia 21 gitu. Hen juga yang baru mungkin ini pengalaman pertama dia main di Asia gitu, tapi dia seperti tidak ada grogi dan apapun gitu. Dan kalau misalnya saya lihat contoh Dimas, terus siapa lagi? Edo, Klok, Dado, ya itu mereka semua pemain-pemain yang pernah merasakan atmosfer internasional gitu. Jadi saya rasa memang mereka bisa mengantisipasi itu secara individu masing-masing gitu. Karena memang mereka sudah terbiasa dengan international match Iya, ya. iya. Walaupun mungkin beda nih biasanya Betul. di tim nasional team sekarang bawa klub gitu kan ya. Oke, Mang Agus. Let's go. It's okay? It's I call okay. you Mang Agus. No problem. Mang It's Agus. Okay, what do Thank you you, think Jupri. about what do you think about the last match Persib against Zhejiang? Zhejiang, benar kan? Zhejiang. Chinese team. Ya, thank you Mang Agus. Chinese team. Okay. Was a really difficult game, especially because the sequence we have, many games in a row, so it's not easy to travel. And we played against Madura, Yes. then we didn't come back directly to China. So even especially for who played there in Madura to play this next game, the recovery is not the same because we don't have time to recover well. So I'm so proud of the guys who played. They did it really well. Who watched the game saw the game was 50-50 main time. The biggest part of the game was 50-50. We had chance, they had chance to score. And I think tactical was really good game. And the result is the football. We can lose, we can win. 1-0 for us was normal. 0-0 was normal. 1-0 for them was normal. Okay, we play to win always, but I'm so glad of the guys who went there to fight because they did it well about all the conditions, about the game. The Chinese team is a good team. They have many technical players. And okay, when you play well, for me, when you play well, you are close to win, to achieve the 3 points. So I think we did well. We fight well. The spirit was really good. And I think the team is in the good way. Okay, we didn't get point yet in the Asia HL. But who watched the 2 games saw we had opportunity to win these 2 games. So it's the football. I think the most important is keep the good way because we are more close to win always. Oke, benang merahnya mungkin Bobotoh ya, seperti yang disampaikan sama Bang Jupe tadi bahwa mereka juga tidak terlihat sama sekali kelelahan gitu ya. Padahal jadwalnya sangat luar biasa. Kalau kita ingatkan lagi nih ya Bobotoh bahwa Persib ini setelah melawan Persija di home, lalu berangkat ke Madura, setelah itu direct langsung menuju ke Cina, di mana ini nggak ada dulu pulang ke Bandung kan. Jadi kayak yang langsung terbang, mereka membutuhkan waktu recovery sebenarnya. Normalnya kan pasti butuh waktu untuk recovery dong dari satu pertandingan ke pertandingan lain, tapi mereka justru melakukan perjalanan yang memang jauh loh jaraknya. Jadi mungkin kalau misalnya melihat pertandingan yang kemarin itu adalah yang terbaik yang memang sudah bisa diberikan sama tim Persib semuanya. Para pemain menunjukkan ya ini adalah udah yang paling maksimal yang mereka emang bisa lakukan gitu. Nah dari Aabo nih, tadi kalau misalnya kita ngelihat nih dari 2 penampilan Persib di kompetisi Asia gitu ya, melihatnya di pertandingan pertama pada saat kita home dan kemarin kita away, ini kan sama-sama masalah jadwal ya. Oke. Walaupun kita nggak bisa mengkambing hitamkan tentang jadwal ya udah ada kayak begitu ya udah tinggal dijalanin gitu ya. Okay. Tapi kalau ngelihat, setuju nggak tadi yang dibilang sama Bang Jupe bahwa memang Persib tidak
melihat kayak ada kelelahan gitu dan kayak menabrak semua, kalaupun capek kita tabrak gitu. Capek tapi emang ya udah kita dobrak gitu. Iya. Ya memang apa yang disampaikan sama Jupe betul sekali, tidak terlihat sama sekali pun para pemain mengalami kelelahan. Berarti kan di sini staf kepelatihan juga bertugas dengan baik ya, Nit ya. Dan di pertandingan kemarin bagaimana yang tadi pernah Bob bilang bahwa kedua tim menampilkan intensitas yang sangat tinggi. Berarti kan para pemain Persib tidak terlihat kelelahan. Betul sekali. Nah, recovery yang mungkin selama di Cina dilakukan itu betul-betul recovery yang bisa dikatakan ini recovery yang terbaik ya. Dan kalau berbicara masalah hasil, betul, semua juga tidak puas. Tetapi kalau berbicara masalah peningkatan, peningkatan para pemain baik secara fisik ataupun taktik, itu betul-betul di luar ekspektasi kita. Permainan gitu ya. Yes. Kayaknya Abo nyontek deh pertanyaan aku ya, karena aku udah nulis nih peningkatan, gak takutnya gitu. Kayaknya diintip nih sama Abo gitu. Oh ternyata ada peningkatannya ya. Setuju. Ya, peningkatannya sangat signifikan. Kita bisa melihat bagaimana apa yang dikatakan juga Jupe tadi, tidak terlihat sedikit pun nervous dari seorang Hen-Hen Kakang yang betul-betul baru ini di level Asia buat mereka. Dan ini dan yang sangat menarik juga kemarin melihat posisi di dua center back ya. Ya. Ada siapa Coach Jan ya? Matteo ya. Matteo. Dan kemarin juga betul-betul ketika dalam keadaan urgent dia bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah itu kan sebetulnya menjadi poin tersendiri buat pelatih. Bila mana suatu saat para pemain yang mengalami injury kayak seperti Gustavo, jadi ada pilihan lain gitu. Oke. Jadi memang ada poinnya kemarin, sebetulnya ada poinnya ya kan? Ada poinnya ketika Matteo disimpan di situ terlihat. Jadi banyak pilihan nanti di pertandingan selanjutnya dengan jadwal yang sangat padat. Wah ini kemajuan yang betul-betul harus menjadi perhatian dari staf pelatih. Ada opsi-opsi lain yang akhirnya terlihat di pertandingan kemarin gitu ya. Karena ternyata bisa oge gitu kan. Dan terlihat juga para pemain Zhang ya. Mereka beberapa kali mereka melakukan direct dan sering sekali sulit diantisipasi para pemainnya. Dan itu bisa diantisipasi sebetulnya malah sama para pemain kita. Dan terlihat rasa frustasi yang dimiliki tim tuan rumah ya kan. Akhirnya kita moralnya naik dan bisa lebih percaya diri memainkan pertandingan di leg kedua ini ya buat Persib. Oke. Gitu. Kalau buat Bang Jupe sendiri nih, ini kan Persib 10 tahun ya nggak main di kompetisi Asia. Ya, 2014. Ya, 2014 kita juara, 2015 akhirnya 2024 baru main lagi gitu kan ya. Hitungannya mungkin kayak 10 tahun nih, 10 tahun gak main walaupun memang kan banyak ya, ada Covid lah, ada macem-macem gitu kan ya. Nah, ada gak sih sebelum emang Prung tarung gitu ya. Udah lama di Bandung, tahu dong Prung. Prung gerak tarung. Understand? No. Prung gerak tarung. Prung gerak tarung. What is this? Wah. Brazilian Portugis, Prung. Ya. Prung gerak tarung. Prung tarung. Prung gerak tarung. Yeah. Jadi pas sebelum tarungnya ada nggak sih mungkin dari Bang Jupe sendiri memberikan kayak insight ke pemain-pemain, terutama mungkin kan sekarang banyak juga pemain-pemain muda ya, ada Robi, lalu juga ada Kakang, Hen-Hen juga kan baru sekarang gitu kan. Karena 2015 kan belum ada Hen-Hen kan? Ada sekolah dia mungkin. Iya, karena kalau misalnya Hen-Hen atau Robi atau Kakang manggil ke Bang Jupe, halo Pak Guru, gitu. Guru penjas. Guru penjas, pakai training dong Bang. Aduh, buku ya catatan. Ini mana nih kemarin nih? Renang mana? Iuran renang. Gimana Bang? Ada nggak ngasih insight gitu? Karena kan secara pengalaman Bang Jupe nasional tim iya main di level Asia, secara tim juga main di level Asia gitu. Saya sih jauh melihat ke depan ya kalau untuk pemain-pemain kayak Robi, Kakang, khususnya pemain-pemain muda lah gitu. Kalau pertama kita lihat dulu tujuan kita bermain di kompetisi itu kemana mereka gitu. Pasti semua rata-rata tujuannya bisa membela Indonesia di level internasional gitu. Nah untuk kasus Robi, Kakang, Ferdi, dan beberapa banyak pemain muda yang kita miliki kan kita termasuk mungkin Beckham juga. Kedepannya tuh
ada banyak event ya. Asian Games Betul. usia 23 gitu. Terus ke depannya juga mungkin nanti ada SEA Games dan lain-lain gitu. Dan kalau kita lihat sekarang di timnas, rata-rata hampir pemain timnas kita tuh memang berada di usia-usia muda gitu. Mungkin beda sama generasi-generasi saya dulu, generasi Bang Abo dulu gitu kan. Mungkin pemain yang bermain di timnas tuh mungkin udah di umur usia-usia matang gitu. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat contoh kayak Marcelino, ada beberapa pemain yang memang usianya masih sangat muda gitu. Nah, itu paling yang bisa saya coba suntik ke mereka gitu untuk memotivasi, kayak mungkin Kakang coba tunjukin gitu, nggak cuma ada di level, nggak cuma pada saat bermain di Asia, pada saat bermain di Liga juga tunjukin kalau misalnya kalian tuh main bukan karena regulasi gitu. Oke, Jadi kalian tuh memang pada saat kalian main tunjukin kualitas sebenarnya. Kalau kalian tuh main memang bukan karena regulasi, kalau kalian tuh main memang karena kualitas kalian gitu. Itu coba singkirkan pikiran-pikiran orang ke situ gitu dengan bermain bagus gitu. Jadi begitu saat diturunin coba maksimalin gitu. Dan sekarang bisa kita lihat mungkin kayak Kakang, kayak Robi, ya mereka pada saat dimainin ya mereka bisa menunjukkan gitu. Kalau misal bermain di level Asia, saya rasa mereka punya motivasi masing-masing yang bisa membuat mereka tuh bermain bagus gitu. Kita juga udah lama nggak main di Asia, gitu. Terus bermain di Asia itu kan yang nonton bukan cuma bobotoh gitu, yang nonton kan seluruh Indonesia gitu, mungkin di Asia gitu. Itu juga bisa menjadi motivasi buat mereka main bola jangan cuma di Indonesia misalnya. Kalau bisa mereka menunjukkan pada saat bermain di Asia, pasti saya rasa semua talent scout yang ada di Asia pasti nonton gitu. Kan bisa menjadi jualan buat mereka juga gitu. Siapa tahu bisa mereka bisa main di Asia, nggak usah jauh-jauh dulu ke Eropa ya, Korea, Jepang, Thailand, Malaysia pun nggak masalah ya. Buat CV karir mereka ke depannya kan bagus gitu. Buat pengalaman mereka juga bagus. Itu jangan harus jadi motivasi buat mereka, dan saya rasa mereka tahu dan paham itu gitu. Makanya contoh kayak Kakang kemarin, ya kita hampir nggak melihat dia usianya baru 21 gitu, bermain bersama pemain senior, bermain di kandang lawan dengan level tim yang mungkin katakanlah bisa di atas kita, tapi kita nggak bisa nggak melihat ada perbedaan level, perbedaan kualitas di antara Kakang, di antara pemain muda yang lain, di antara kita dan Cina gitu. Bahkan kita bisa menang di sana. Jadi saya rasa itu yang harusnya ada dalam diri pemain masing-masing untuk memotivasi diri mereka sendiri gitu. Dan kapan lagi kita main di Asia gitu aja. Ajang yang baik sebenarnya untuk para pemain muda ya. Gitu. Oke, Mang Agus. Are you asleep? No. I Okay. try to understand what you say. Okay. I'm trying. Oh, you try. Okay, understand what Bang Jupe say. Maju, yes. Bang Jupe. Bang Jupe and Mang Agus talking about the young players in Persib Bandung, like Kakang. What do you think about Kakang, Robi, maybe Azikri ya sekarang ya? Azikri, Ferdi, many young players in Persib Bandung. Yes, but Oh, very young. Very young. Yes. Jupe is very young. the youngest. Yeah, the youngest. It's easy for me to speak about the guys, personality speaking, because I really love these guys. Also, I don't know the name because I give nicknames for all of them. Oh, okay. Sheva, Robbie, Kang, all of them. Ferdi, I mix Ferdi and Azikri. No. Ferdi. Febri. He always stay Ferdi. together with Yes. Azikri and Kakang. Yes, And yes. Febri always stay together with For me, it's vanilla and Kakang chocolate. Beckham. One is vanilla, what's is chocolate for me. Oh. Because I mix it in it. Ya. Yin Yang. Yin Yang ya benar, Yin Yin Yang. White Ya. and black Yes. ya. Azikri is the. I love these guys. Azikri. Yes, all of them. Robbie, I had opportunity to stay together with Robbie one time in the against PSM. Oh, biasa Again, Makassar. PSM, I stay with Azikri in the room, Oh, oke. and against the last game Madura was Robbie. And I really enjoyed to be with these guys because I joke with them all the time, and it's really funny. Professional, speaking about the professional side, all of them have
too much potential. They have too much potential, you can see, and also the way they work, they want to learn. It doesn't matter if they play or no. Like Adzikri is playing less than normal, but every training is you can see he fighting. He try to improve, to understand. So it's really good for me, and I think to everybody to see this kind of things, because I'm not the oldest, but you see 21 years guys, okay, not comfortable. They want more, So it's really good, and also they have many potential to get better. I Okay. can see. Mini potensial. Memang kalau misalnya melihat pemain-pemain, tadi Bang Jupe sempat bilang ya Beckham gitu kan ya. Aku sampai sekarang masih, oh iya ya Beckham tuh masih pemain muda. Otak aku tuh Beckham tuh udah jadi kayak sama kayak senior yang lain loh Bang. Jadi kayak Tapi ya terlupakan. dia jangan berpikir dia masih pemain muda gitu. Karena memang di usia segitu yang tadi saya bilang di timnas saja udah banyak gitu. Angkatannya dia ya. Iya gitu. Maksudnya kalau jangan masih muda tuh jadikan sesuatu apa ya, kayak pembelaan kayak maksudnya gue masih muda, gue masih muda, enggak, jangan gitu. Karena suatu saat begitu kayak saya tiba-tiba masih mikir masih muda, masa masih toto tiba-tiba udah umur 37 terus masih bilang masih muda, kan jangan sampai begitu gitu. Maksudnya biar mereka juga improve gitu sama kualitas mereka gitu. Jadi jangan pernah berpikir di usia segitu gue masih muda nih, saya masih muda gitu, orang masih muda, jangan gitu. Tetap belajar, tetap improve, tetap kejar apa yang menjadi target kalian gitu. Nah, karena usia cepet banget gitu, tiba-tiba udah ada tiba-tiba nanti 30, tiba-tiba nanti 35 gitu. Gak kerasa Nggak gitu kerasa, kan. gitu. Iya benar. Segala sesuatu emang gak kerasa. Ini juga kayaknya podcast gak kerasa banget, udah agak lama sebenarnya. Tapi pertanyaan masih banyak nih. Tadi ngomongin improve ya Bang Jupe. Sebenarnya nanti kita mau tanya, Ninit mau tanya apa sih sebenarnya yang harus diimprove dari Persib untuk next match-nya. Walaupun mungkin lebih ke Aabo kali ya, karena kan dari sisi komentator, analis ya kan. Tapi bentar, Bang Jupe suka nonton Aabo nggak? Suka nonton. Suka ya, sebagai komentator kan. Paket lengkap loh. Udah jadi komentator, mulai. pelatih ya kan. Kayak Indomie banyak paketnya kan, Itu banyak rasanya. dia, Semua rasa ada di makanya. Bang Abo tuh. Iya. Tapi paling Tambahin seneng dong. bisa kali. Tapi paling seneng Indomie apa? Indomie apa? Kalau siapa? Jupe atau Abo? Abo. Kalau saya sih lebih seneng yang rasa rendang. Oh, Indomie rendang. Bang Rendang Jupe? dong. Ini saya pesan dari taruh sini. Ini yang Indomie favorit goreng saya ini Indomie goreng. Jadi kalau Bang Jupe itu Indomie gorengnya tuh paketnya lengkap. Jadi pakai telur, pakai ayam, pakai sayur. Jadi ada gizinya juga Satu gitu. lagi. Semuanya bergizi. Apa? Cabe. Oh, cengek. iya. Udah tahu. Cengek, Udah sekarang tahu. pakai cengek. Nah, Cengek. ini Mang Agus belum diajarin makan makanan Bandung? I didn't try yet. Seblak. Only my wife. Bro, seblak. My wife oh, already. your wife. Yes, she like it, but I didn't yet. Wah, You eat seblak not? No, Oh no. not yet. Oh, Cimol? No. I didn't try the local food yet. Oh. why? Is it too spicy for you? Or what? Too much spicy. Too much spicy. Ini kalau misalnya yang pedes-pedesnya mungkin kan kalau misalnya orang yang udah terbiasa di tataran Jawa Barat ya di Bandung udah biasa dengan yang lada-lada gitu kan Dia ya. enggak kayaknya. Ini kayaknya masih kayak tahun pertama. This is the first time you play in Indonesia, right? Yes, Iya, nah. Especially in Asia. I need time to adapt first. In Asia also. In Asia. Yes, in also. Asia also is my first time. Your first time play in Indonesia, you play in Persib Bandung, one of biggest team in The biggest. Huh? Yeah, the biggest team in Indonesia with the fanatic supporter. What do you feel? Very glad Mm-hmm. and so happy to be here. Mm-hmm. I say for the guys, I feel like if I back to home since when I arrived. Mhm. I'm here, I think 2 months already, between 2-3 months, but I feel like I'm here like 10 years. Oh, Yeah, because I received a really good welcome to everyone and the supports, everything. I'm loving the city, everything is good, so I'm liking.
I'm enjoying. Enjoy. Live in Bandung. Yes. Oh ya. Kemarin dia cerita dia. Kenapa? Di mes tuh ya. Ya. Yesterday we talk about this. Yes. Ya, jadi kemarin dia cerita kalau kayak ya tadi dia bilang itu dia kayak udah lama di sini gitu kan, karena terus saya bilang kalau rata-rata sih gitu ya orang Brazil ya. Iya. Gitu. Jadi begitu datang ke Indonesia kata dia sih ada banyak persamaan gitu, dari mulai cuaca, dari mulai orang-orangnya gitu. Makanya begitu dia datang ke sini tuh kayak wah, dia sangat diterima banget gitu. Kayaknya di sini itu yang akhirnya kayak betah nih dia di sini gitu. Nah, itu kan penting sebenarnya buat pemainnya, apalagi khususnya pemain asing gitu. Jadi apa yang kita rasakan di luar itu bisa kebawa nanti ke pertandingan gitu. Jadi pada saat dia memang merasa nyaman di kota, di daerah mereka dia tinggal gitu kan, dia merasa diterima, dia merasa nyaman, pada akhirnya pada saat bermain di lapangan kan bisa keluar semua kemampuannya. Itu yang paling penting ya gitu. Dan bagaimana caranya, makanya saya berharap tuh siapapun misal pemain yang datang ke sini gitu diberi, pada saat mereka bisa merasakan kenyamanan di sini, masa mereka tinggal di sini, saya rasa di lapangan kita tinggal nunggu aja gitu. Mereka pasti akan menampilkan permainan yang sesungguhnya, permainan mereka yang memang mereka punya kualitas datang ke sini, nggak cuman karena orang dalam lah atau apalah gitu kan, memang mereka punya kualitas gitu. Jadi pada saat mereka bisa mendapatkan kenyamanan di luar secara lingkungan gitu, pada saat di lapangan pasti mereka akan bermain dengan ya bagus lah seperti yang kita harapkan gitu. Nah, kemarin dia cerita soalnya. Oh iya, Mang Agus. Ya. Mungkin kan ngerasanya kayak feels like home gitu ya, di Bandung. gitu. Bandung sama Brazil tuh kayak ngerasanya ya beda-beda tipis ya. Sama-sama B. Brazil, Bandung, bedanya tipis gitu kan, sama-sama dari huruf B. Cuman tadi kalau Bang Jupe bilang ya di mana mereka merasakan kenyamanan ketika di lapangan, mereka akan memberikan 100% lah ya. Karena memang hatinya udah seneng kali ya. Kalau hatinya seneng, main bolanya juga lebih seneng, lebih keluar gitu ya Bang ya. Coba tanya dia. Nah iya, itu aku setuju tuh. Abo kita pernah bahas itu kan. Ya. Kalau main bola, hati kita itu emang harus seneng. Makanya kemampuannya jadi kayak 200%, 250% gitu. Nah, Iya. Betul. Apa nih? enggak Abo. Ini udah kayak eye contact gitu kan ya. Iya, Dit, kalau berbicara masalah kenyamanan, karena kalau bohong sekali kalau para pemain yang datang ke Bandung dia bilang tidak nyaman. Karena kan bagaimana antusias Bobotoh? supporter Bobotoh begitu fanatiknya, begitu apa ya, welcome banget kepada para pemain yang datang. Apalagi tadi dia berbicara masalah kesamaan ya, kesamaan antara cuaca antara 2B Bandung Brazil itu hampir mirip-mirip ya kan. Udah pastilah melakukan memberikan kemampuan terbaik. Dan saya juga sebelumnya banyak para pemain yang datang ke sini dari Brazil juga kan selalu berbicara seperti itu, apa yang Jupe tadi sampaikan. Jadi kasarnya kalau di Bandung itu tinggal mainnya aja bener udah selesai. Mainan bener. Apa sih yang kurang di Bandung kan? Iya bener. Yes. Makan enak. Yes, dukungan supporter luar biasa. banyak. Udara enak. Ya. Udara enak. Segalana aya di Bandung. Manajemen profesional, Iya. semuanya ada. Apa Iya. sih yang kurang? Makanya kan tinggal nyanyi aja. Terima kasih Tuhan, Bandung tempat kelahiranku gitu. Abo ngomongin yang bagus-bagus, yang kemarin perlu disorot juga mungkin adalah tentang lini tengah Persib ya. Lini tengah Persib di mana yang memang mampu menahan serangan-serangan dari tim Cina. Ini kita ngomong amannya ya. Tim Cina. Kita lihat kombinasinya Mark Klok gitu ya sama Dado. Ini juga bisa bermain dengan lugas dan menjadi penahan serangan sekaligus juga jadi kayak apa ya? Bridge, jembatan gitu kan ya. Katalisator ya. Iya, Oke, gitu kan. penghubung. Benar. Nah, jadi penghubung tuh sebenarnya kan tidak mudah ya. Gitu kan. Karena kan ya yang namanya jadi penghubung kalau putus di tengah jalan bye. Iya karena kalau menurut Abo ini gimana? Iya, kinerja kedua double pivot ya kemarin antara Dado dan juga Klok. Dia betul-betul karena memang secara chemistry mereka kan udah sering bermain bersama ya. Jadi tidak terlihat rasa canggung. Baik Dedi dan juga Mark Klok juga mereka menjalankan fungsinya sangat baik. Dan ketika di lini tengah terkuasai sama kita, otomatis ke depannya pun kemarin terlihat percaya dirinya juga antara Dimas Derajat dan juga siapa? Ciro. Mereka begitu mobile, mereka tidak mengenal lelah. Hanya yaitu tadi faktor luck aja ya. Padahal peluang pun bisa dikatakan lebih banyak kita sebetulnya ya. Karena kalau dari Zhijiang itu lebih banyak miss-nya. Jadi maksudnya tidak on target ya. Lebih banyak off targetnya gitu. Jadi dua peran ini yang sebetulnya kemarin menjadi kunci ya. Antara Mark Klok dan juga Dado Dado ini.
Begitu juga ketika penggantinya masuk, sebetulnya masih bisa menstabilkan situasi di lini tengah itu gitu. Pokoknya mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya kedua pemain ini, kalau berbicara masalah secara hasil memang tidak diharapkan, tetapi kalau berbicara masalah kualitas permainan ataupun secara individu menunjukkan kemampuan terbaiknya, itu akan menjadi confident buat dia di pertandingan selanjutnya. Ngomongin soal tadi peluang-peluang ya, ada peluang yang mungkin kalau nggak salah itu di babak kedua ya, menit 50 sekian, itu yang tuh pass-nya hand-hand. Menurut Abo itu gimana? Ya sebetulnya Sama Dimas kan ya? ya betul, sama Dimas ya. Ya sebetulnya kalau saya melihat dari kacamata luar, saya pikir hand-hand juga mau lakukan parpus ya, karena kan di situ ada posisi yang free, Ciro, tetapi dia masih main berdua sama si Dimas kan kalau nggak salah. Di situ dia bermain di situ waktu dan tentunya tinggal berhadapan-hadapan. Tapi ya itu tadi, kita tetap apresiasi ya apa yang dia lakukan di menit 52 itu, karena ada dua pilihan. Hand-hand itu dia bisa ke parpus ke Ciro atau dia bikin lagi di situ gitu. Tapi apa ya, sebetulnya berharap sih ke parpus ya kemarin ya. Karena kan kalau bermain di situ di kotak penalti itu membuat lini belakang mereka itu semakin numpuk lagi, low blocknya maksudnya lebih kuat lagi di situ gitu. Jadi kalau parpus mungkin ke tiang jauh di situ mungkin lain cerita. Mungkin lain cerita. Wah, tapi ini ceritanya udah ketahuan kan ya. Sambil bercerita jangan lupa juga nih untuk para bobotoh, Indomie gorengnya nih. Sambil nonton boleh dibikin dulu Indomie gorengnya, karena aroma dan rasa lezatnya ini siap bangkitkan semangat kamu. Nah, jadi kita ngobrol lagi lanjut sambil aku mau ngomong kalau misalnya masaknya bahasa Sundana naon sih? Cooking. Cooking. In Brazil, cooking is Cozinhar. Hah? Cozinhar. 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 Hese guys. Mungkin abis ini saya akan belajar, karena terlalu banyak pemain Brazil di Persib dan juga ada coaching staffnya dari Brazil juga kan ya. Abis ini aku mau les bahasa Brazil. Kayaknya biar lebih enak aja komunikasinya gitu kan, biar bisa ngobrol heureuy gitu. Ih karunya tuh heureuy kan. Kalau misalnya pakai bahasa Sunda baru sedikit-sedikit. Tapi Bang Jupe ini udah bisa ya ngomong bahasa Sunda kayak gitu? Bisa, tapi nggak pede ngomongnya. Karena Kan bahasa tuh ada bahasa halus ya, bahasa halus. Kita kan nggak selamanya ngobrol sama temen, nggak selamanya ngobrol sama orang yang lebih muda, nggak. Kita pasti suatu saat ketemu sama orang yang lebih tua. Nanti misalnya saya biasain ngomong gitu ke teman, terus tiba-tiba ketemu yang contoh misalnya ketemu yang lebih tua gitu, misalnya ngomongnya salah gitu kan, tit gitu, jadi nggak enak gitu. Jadi tapi ngerti kalau ngobrol, mereka ngobrol ngerti. Teman memang nggak ini. paling sering ngobrol bahasa Sunda sama siapa? Ya sama anak-anak aja, kayak yang kayak di kakak Dimas ya, kayak Kakang, kayak teman-teman kayak Dado gitu ya, suka ngomong lah bahasa Sunda, tapi yang nggak sering, yang nggak sering malah. Nggak. Tapi ini kayaknya dikasih taunya Sundanya Sunda yang kasar tuh udah pasti. Kasar, tapi kan dua tuh. nggak kasar banget juga gitu kan. Ngebela temennya. Senior. Karena di Tangerang Bang, di Tangerang tuh kasar bahasa ininya. Sundanya Gitu. Sunda kasar. Kalau di Saya Tangerang mau buka tadi, karena kan logatnya Tangerang banget. Tangerang kasar gitu. Sundanya Sunda kasar. Kalau Bandung ya ya oke lah, masih bahasa sehari-hari saya masih paham, masih ngerti. Kalau ngobrol pun sebenarnya bisa, cuman ya nggak pede aja lah gitu. Karena mungkin Bang Jupe kan tadi sama Kakang sama Adado ya. Jadi satu Sunda Jatinangor, satu adalah Sunda Cianjur. Iya. Di mix tuh antara Cianjur sama Jatinangor nih. Belum tentu, karena biasanya slang bahasa Sunda tuh kan beda ya. Iya. Orang Garut beda ngomongnya. Lembang beda gitu. lagi, Lembangan. Beda gitu. Biasa ngobrol sama Atantan, tiba-tiba ngobrol dimasukin sama Adado, nggak nyambung tuh pasti. Logatnya nggak sama kan gitu. Intonasi ngomong, lekohnya beda gitu. Sama nah gitu. Nah gitu. Nah gitu. What is this? Nah gitu. Bener. What is this? Nah gitu. Nah gitu. Same meaning.
Iya. What is this? Same. Nah. Iya. Nah What is gitu. this? I didn't know. Nah gitu. What is this? Nah, gitu. Nah gitu. Ya. Oke, kalau tadi udah ngobrolin soal pertandingan kemarin ya. Terus udah gitu nanti kita ada pertandingan lagi sebenarnya gitu kan di depan, dan masih banyak juga ya Bang. Kalau misalnya boleh di-spill nih, Bobotoh bulan Oktober ada berapa pertandingan Bang Jupe? Hafal nggak? 4 kalau saya. 4 ya? Cuma Ada 4. iya. Saya enggak yang terdekat kan Persibaya. Persibaya, terus main Padang ya. Borneo sama apa lagi satu lagi. Oke, Gitu. pokoknya 4 kan ada beberapa pertandingan yang memang ada di depan mata nih Persita gitu kan. salah. Nah, ini kan pertandingan-pertandingan yang sebenarnya kalau misalnya kita sempat ngobrol sama Coach Bojan adalah ketika kita berhadapan dengan lawan-lawan yang means adalah big match, like lawan Persija, lawan Persebaya, pemain tuh tidak perlu dimotivasi karena mereka punya motivasi sendiri, ya kan? This is a big match gitu kan. Tapi ketika melawan tim-tim yang maaf ya, maksudnya beda gitu, tensi pertandingannya nggak akan setinggi itu gitu. Pemain tuh kan butuh dimotivasi gitu loh Bang. Nah sebenarnya motivasi macam apa sih mungkin yang dibutuhkan sama pemain untuk mengembalikan lagi nih? Kita nggak bisa mungkirin walaupun di setiap pertandingan nggak terlihat rasa capek itu, tapi kan pasti ada ya Bang ya. Terutama dari sisi pemain nih Bang, rasa bosan. Gitu. Betul. Yang perlu kita rubah sebenarnya mindset dulu. Kalau misalnya tadi Nini sempat bilang gitu, kalau ada beberapa pertandingan yang big match gitu, bisa jadi tensinya mungkin tinggi. Gitu. Nah, itu yang harus kita coba rubah gitu. Jadi sebisa mungkin kita memandang semua pertandingan itu big match. Oke. Gitu. Mindsetnya itu dulu ya. Dengan begitu kan kita ya kalau misalnya kita sekarang gini kita katakanlah big match itu melawan Persija, melawan Persebaya, melawan Borneo gitu. Kita harus menang gitu. Tapi pada saat kita misalnya lawan tim yang sekarang ada di bawah gitu, terus kita menganggap pertandingan itu biasa aja, pada saat kita kalah kan percuma jadinya menang sama tim-tim yang besar seperti itu. Sedangkan di kompetisi ini kita bicaranya bukan 1 pertandingan, 2 pertandingan, terus kita menang terus besoknya kita kalah atau kita draw hasilnya. Jadi setiap pertandingan tuh kalau bisa ya kita menang gitu. Karena untuk di sepak bola level elit, level profesional gitu kan, kita berbicaranya hasil begitu. Kadang mau kita mainnya ball possession 10%, 80%, 90% gitu misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita kalah kan percuma juga. Sedangkan kalau misalnya kita main jelek tapi selama katakan enggak, bukan jelek lah, kita biasa aja gitu. Terus selama 34 pertandingan kita menang gitu, kita juara, mau ngomong apa? Gitu. Jadi setiap pertandingan tuh penting gitu. Mau lawan papan atas, papan tengah, papan bawah, semua pertandingan penting. Di Asia pun gitu, mau lawan siapapun ya penting gitu. Karena bicaranya hasil, kita mau mendapatkan hasilnya semaksimal mungkin gitu ya. Baik lagi tadi ya, ada yang perlu variabel, banyak variabel yang perlu kita pikirin gitu. Tapi seperti tadi recovery, jadwal pendek, jadwal padat gitu, terus perjalanan jauh. Nah gitu itu tugas-tugas pelatih untuk mengkondisikan gimana mensiasatinya, dan pemain juga bagaimana dia bisa menampilkan pertandingan yang 100% sama dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya dengan jarak yang pendek gitu. Mereka harus bisa memotivasi itu secara pribadi gitu. Mereka harus punya keinginan gitu untuk gue main bagus nih lawan ini, tapi jadwal pendek gitu. Pada nanti pertandingan berikutnya gue main lagi, gimana caranya gue harus main lagi main bagus. Ya udah, dia harus ya di recovery maksimal mungkin gimana gitu. Karena recovery juga suatu bentuk latihan gitu. Yang perlu harus diingat seperti dan itu pada saat kita mungkin di Asia tahun ini katakanlah amit-amit misalnya kita gagal gitu, tapi di liga kita juara lagi, tahun depan main lagi. Gitu. Setidaknya kita mencoba untuk back to back lah. Gitu. Itu bisa menjadi motivasi juga buat kita gitu. Kalau tahun ini kita Asia mungkin kurang bagus, kurang maksimal hasilnya, pada saat kita juara kita bisa main lagi, kita coba lagi tahun depan gimana gitu. Jadi memang sebenarnya ajang ini sebagai tanda kutip pembelajaran juga sih ya, untuk semuanya, bukan cuman buat pemain doang, pelatih doang, tapi buat kita semuanya juga. Kita juga kan sebenarnya sebagai bobotoh merasakan kembali, oh ini ya aura bermain di kompetisi level Asia gitu. Nah sekarang kalau misalnya tadi kita udah membahas dari bagaimana sih pertandingan kemarin pada saat di Cina, sekarang kita agak sedikit ngasih bocoran boleh ya, karena tanggal 18 kita akan bertemu dengan Persebaya Surabaya. Dan kita
kita tahu kalau misalnya pertandingan lawan Persebaya ini pasti menarik animo dari semua pecinta sepak bola Indonesia gitu kan ya, yang menyaksikan di layar kaca. Jadi kayak wah, ada Persib lawan Persebaya. Ini kan pasti kita ngomongin soal persiapannya seperti apa menghadapi, tanda kutip, walaupun tadi Bang Jupe udah bilang jangan anggap 1-2 pertandingan ini adalah big match, tapi anggaplah semua pertandingan ini adalah big match gitu. Mang Agus, you got injured. Aku jadi kayak nggak enak ngomongnya Mang Agus, tapi nggak apa-apa lah ya, biar Ikrips aja gitu. Mang Agus, you got injured when you play with Madura gitu kan. How your condition now? Still Recovering but better. I feel really better day by day. I don't know how it will be, but I feel better. It's improving really well, and I'm working every day, morning, afternoon, night, 3 times each day to terapi, yes. fisioterapi. Also physiotherapy, morning, afternoon, also night at home, to get better soon as possible to back to the game. Oke, you can play against Persebaya? I hope so. We hope so, karena kita juga pasti udah ya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan doa semua bobotoh gitu kan ya. Ini kita juga berharap kalau misalnya Gustavo ini bisa kembali ke lapangan, karena 7 pertandingan Gustavo dan 1 gol sudah dicetak sama Gustavo, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Gustavo, Mang Agus gitu kan. Jadi kita doain mudah-mudahan recovery-nya ini cepat balik lagi, cepat kembali lagi ke lapangan. Karena kan lumayan ya kalau misalnya memang dihitung berarti dari lawan Madura, terus udah gitu ada miss ketika ke Cina, besok kalau misalnya lawan Persebaya udah bisa main lagi ya, kita berharap aja cepet aja gitu kan. Karena sebenarnya semua pemain tuh yang paling ditakutin adalah cedera nggak sih? Ya, karena recovery-nya tuh butuh lama gitu kan. Apalagi mungkin ada beberapa yang kalau udah cedera ada sisi traumatiknya juga. Ya betul, ada pasti ya? Itu. Ada pasti itu. Pasti ada. Nah, kalau misalnya Gustavo ini kan kita harapannya bisa kembali bermain gitu ya, Abo. Tapi kalau misalnya buat lawan Persebaya nanti nih gitu. Kalau menurut Abo sendiri apa sih yang memang harus ditingkatkan dari Persib di pertandingan-pertandingan kemarin? Kita udah lihat ya. Sebenarnya kan ada peningkatan nih dari abis lawan di Bandung waktu level kompetisi Asia, terus udah gitu kita ke Cina, itu kan kelihatan ya grafiknya memang naik gitu kan ya. Ada juga pertandingan Persebaya sama Madura gitu. Tapi untuk besok lawan Persebaya di home, apa yang memang harus ditingkatkan lagi sama Persib dari sisi Abo ya? Iya, sebetulnya itu lebih ke teknis ya. Pelatih lebih tahu dalam hal itu. Tetapi kalau harus berbicara di sini, apa yang harus ditingkatkan sebetulnya tinggal menjaga ritme performa pemain yang selama ini sedang grafiknya di atas. Gitu. Nah itu secara kontinu mungkin pelatih akan lebih tahu latihannya seperti apa, biar para pemain tetap terjaga ya kebugarannya sih ya Nit ya. Yang itu yang paling utama. Ya kalau rotasi sih yang sebetulnya di Asia ini kan terlihat beberapa kali para pemain juga diberikan kesempatan. Itu kan salah satunya rotasi ya. Berarti kan skuad kedalaman yang sekarang ada di Persib itu hampir bisa dikatakan mirip, rata ya, hampir rata lah ya. Jadi banyak pilihan dan saya yakin juga dengan profesionalnya seorang Gustavo, dia tadi bercerita bahwa setiap hari juga dia berusaha untuk bisa cepat sembuh. Berharap juga dia bisa diturunkan kan. Berarti kan dia punya responsibility yang sangat baik gitu kan. Dia punya tanggung jawabnya yang sangat luar biasa, profesional sejati. Mudah-mudahan nanti di pertandingan lawan Persebaya coach bisa lebih tenang lagi dan bisa lebih melihat siapa yang lebih siap untuk diturunkan dengan tempo yang betul-betul bisa seperti kayak kemarin gitu. Bisa regreg gitu ya. Iya, karena Persib itu sebetulnya di setiap di setiap match itu terlihat beberapa kali itu temponya itu udah mulai terlihat meningkat. Jadi maksudnya adaptasi dari para pemain baru pun sudah terlihat menyatu. Apalagi ada sosok dia yang selama ini juga menjadi translator. Lebihin terus Bang, angkat terus Bang. Tuh kan salah lagi nih kan, salah lagi. Mohon maaf ya, selain Mark Klok dan juga Dado sebagai penghubung, angkat terus Bang. Jadi kayak inside jatuh nanti dia. Iya kan, inside outside itu kan memang harus ada penyeimbang di lapangan. Jadi kan kayak on court sama off courtnya tuh harus balance ya. Jadi kalau misalnya di dalam lapangan kita punya 2-3 dan nomor 11 gitu kan sebagai penghubung.
Di luar lapangan 16 berkuasa ya kan. 16 yang menjadi penghubung. Kok penguasa sih? Ya maksudnya penghubung dong, Bang. Enggak. Ya kan? Enggak nih, kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Ini Kenapa? kan valid sebetulnya karena saya Betul. udah tahu dia dari pertama di Persita juga, terus tim nasional juga satu kamar. Bagaimana dia juga selalu ada dalam tren yang sangat positif gitu kan. Apalagi sempat di beberapa kali kompetisi sebelumnya bahwa Persib tidak punya figur yang bisa disegani di ruang ganti, dan itu pun saya sangat disayangkan. Iya. Tapi ketika sosok orang-orang itu udah nggak ada gitu kan, dia masih tetap bisa bertahan, dan saya pikir di musim ini cukup hanya satu orang aja, sepertinya itu udah bisa bisa Penghubung lah ya, penghubung. Coach Bojan aja gitu ya. kemarin kan waktu discuss itu sama kita, Iya. kemarin nanti bicara aja sama Jupe kata. "Wih, Iya, karena peran dari setiap pemain itu sebenarnya kalau kita bicara peran gitu kan, Iya. ini punya tiap pemain tuh punya peran masing-masing ya. Tapi kita nggak bisa ngomongin soal peran pemain tuh cuma di lapangan doang. Tapi Iya. di luar lapangan Di luar juga kan kita lapangan harus ya, kayak yang kompak paling ya Bang penting ya. itu. Di luar lapangan gitu, di luar lapangan yang benar-benar di ruang ganti, di mes atau di mana. Mungkin Bang Jupe adalah di situ gitu kan ya. Si banyak pemain yang banyak juga mungkin bertanya curhat gitu. Curhat dong Bang, 24 jam enggak? Diketok kamarnya Bang, curhat dong gitu enggak ada yang berani sih ya. Tapi ngomongin soal keberanian, jangankan pemain ya Boboto, saya aja nggak berani kalau ngomong Bang Jupe. Tapi benar memberikan ketenangan. Iya. Jadi ini sedikit disclaimer sedikit ya. Iya. Kalau misalnya setiap event nih ada misalnya pemain-pemain yang dikumpulin semua pemain. Karena kan suka susah ya. Suka susah adalah suka kayak yang ayo pemain gitu. 1 kumpul, 2 keluar, Iya. ya kan? 3 duduk, 5 di luar gitu kan. Wah, riut gitu kan ya. Kuncinya cuma 1. panggil dia." Enggak, daripada kan ya riweh kan. Ayo duduk. Iya duduk, iya keluar. Yuk riut gitu kan ya, riweh kan itu kan dia. Kuncinya cuma 1. Ngomong sama nomor 16. Lalu semuanya akan masuk. Ketika 16 udah, ayo duduk, masuk. Udah kan? Udah duduk nih. Masih ada yang di luar nih gitu kan. Tapi 16 udah duduk. Kita panggil lagi nomor 11 ya kan. Nomor 11 masuk lagi. Tolong dong. Cepet duduk. Beres semua pemain kumpul. Tugas MC menurun. Gitu. Nambah Nah lagi ya. dong. Tuh, nambah Iya. lagi Angkat kan. terus saya angkat. Nambah lagi gitu. Terus aja. Ya 5 episode ke depan lah Bang. Udah Masih lama. ada. Ya. Udah lama ketemu sama dia, jadi sekarang Iya angkat terus banget. benar. Coba aku sampai lupa mau nanya apa lagi ya. Oh gini ke Bang Jupe nih. Talking about Persebaya sekarang tuh adalah di nomor 1 ya Bang. 1 ya? Nomor 1 tuh kayak belum terkalahkan gitu. Iya. Kita juga sama, belum Sama. kalah. Belum Persib terkalahkan tapi posisinya Persebaya lebih bagus lah gitu. Nah sampai hari ini gitu kan, kita nggak tahu 2 hari ke depan nih gitu Iya, kan pas podcastnya naik tiba-tiba udah berubah kan, kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang Bang Jupe sendiri melihat Persebaya sekarang tuh seperti apa sih? Persebaya tim yang solid ya. Kalau kita lihat di klasemen mungkin memang dia pertama sekarang gitu. Dan saya rasa dia tim dengan perolehan clean sheet terbanyak ya selama ini di liga ya. Kalau nggak salah dia 4 ya. 4 pertandingan Coba dia kita clean buka sheet. dulu. Kalau nggak salah ya. Gitu. Terus secara kebobolan juga dia baru 2 gitu. Ya itu menunjukkan secara defense mereka bagus gitu. Tapi dan sebenarnya itu penting itu kalau untuk kompetisi. Jadi saya memenangkan gelar itu bisa salah satunya kalau kita kuat defense, mungkin itu sudah menggunakan suatu tanda ya. Tapi kalau menurut saya nanti melawan Persebaya ya kita main di kandang gitu. Kita main di kandang dan kedepannya masih banyak pertandingan, dan lawan Persebaya saya rasa anak-anak akan menampilkan permainan yang tetap seperti Persib, layaknya Persib gitu. Kita main di kandang, mereka mau mencoba memutus rangkaian sebelumnya. Kita main kalah kemarin lawan tim dari Cina itu. Jadi saya rasa ini merupakan nanti suatu batu loncatan lah untuk kedepannya. Pada saat kita nanti melawan Persebaya bisa meraih hasil yang maksimal, hasil positif, kedepannya insya Allah akan bisa lebih mudah buat kita gitu. Dan gak ada tim yang gak bisa dikalahkan lah di Indonesia gitu. Saya rasa. Iya, gak ada super tim ya. Nggak ada tim super superior di Indonesia gitu. Semuanya masih bisa ada kansnya ya. Semuanya masih bisa. Nah, ada kans. karena Kalau yang bicara Persebaya belum terkalahkan, toh kita juga belum terkalahkan Benar, gitu. iya. Sama. Dan kita juga tahun lalu kita juara. Kompetisi ditentukan dari 34 pertandingan ke depan gitu. Masih ada banyak pertandingan ke depannya gitu. Jadi lawan Persebaya, lawan berikutnya lawan Semen Padang, lawan Borneo, lawan Persita, dan berikutnya
itu sama-sama pertandingan penting yang kita harus menangkan. Mang Agus. Mang Agus. You sleep? No. Still Cenghar. You know Cenghar? Cenghar in English apa ya Cenghar? Apa bang? Cenghar. Dan di bahasa Indonesia juga nggak ada ya? Stay Still awake. Hey, stay awake. Yeah. I'm here. you stay. You stay awake. You know about the story rivalitas about Persib and Persebaya in Indonesia? Not really. Not really. Oh, Yes. belum diceritain bang. Nah, dia tahu sendiri nanti. About the atmosphere. I think is not the same, but close. They play against Persija. Yes. It's Learning by experience lah nanti. Yes. I have time to learn. You still have a time to learn. Yes, not too much, but I have some time to learn, to understand. But I know it will be a difficult game. Like always we have difficult games. Doesn't matter the opponent. I feel like every game against Persib is the special game for Yeah. the opponent. I think is the game who everybody's watching. So I feel everybody give the best against us. So it's never easy to play. So we need to be ready for this for all games. And each game has your specialty. So I think just be ready for all games. Be ready for all games. Oke. Nah, buat Abo nih, lawan Persebaya punya cerita-cerita nggak zaman dulunya? Lawan Persebaya, sebetulnya pertandingan ya sama ya, hampir ketika kita bertanding dengan tim-tim lainnya, tapi rivalitasnya itu memang tidak sedahsyat seperti ketika melawan Persija. Walaupun mereka juga punya histori yang sangat baik, begitu juga dengan Persib ya. Kedua tim punya trofi yang bisa dikatakan hampir tidak jauh berbeda ya. Persebaya juga sempat menjadi juara, Persib pun sudah menjadi juara. Jadi di lapangannya sih memang betul-betul seru ya. Tensinya tapi tensi yang sangat betul-betul positif sama-sama, karena kan hubungan antara kedua supporter ini kan Ikrips, bersaudara. Harapan sih sama semuanya. Bestie ya. Iya. Harapan sih semuanya juga bisa clear ya. Jadi lebih enak lagi ditontonnya. Tetapi lawan Persebaya itu sama halnya ketika kita bertanding bersama tim-tim lainnya lah, Nit. Tapi kalau melihat Persebaya yang sekarang lagi di papan atas, justru malah ada motivasi tersendiri sih buat Persib bisa memutus mata rantai ketika tim tersebut belum pernah mengalami kekalahan. Oke. Gitu. Ada kepuasan tersendiri ya, Iya dong. dipepuskeun gitu ya. Ya, udah pasti itu. Emang harus mepuskeun Karena heula. kan sekarang tidak ada championship series kan. Jadi apa yang dikatakan Jupe juga, setiap pertandingan itu bisa dikatakan final. Jadi mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Bagaimana di luar pun, karena peluang bermain di luar pun sangat terbuka sekarang. Tidak hanya bisa mencuri 1 poin, 3 poin pun bisa didapatkan dengan iklim kompetisi yang menurut saya sekarang tambah progres. Ini Baik. mau izin tanya ya. Iya, Jangan ini terus yang nanya. Nah, itu dia. Ini kan waktu itu pas Mela Persib ya, pas Abang main di Persib berapa kali waktu itu Abang main lawan itu Bang Persibaya? Maksudnya pernah main lawan Persibaya itu berapa kali, itu ada itu enggak Histori. ya sejarah sendiri, cerita sendiri dari Abang itu, misalnya Abang golin, Abang bikin asis, Abang kartu merah, siapa tahu gitu kan, kita nggak tahu. Itu bisa diceritain Bang. Wah, lu bisa aja. Langsung jadi berpikir tapi kela-kela cenah. Iya. Ingat kan itu Makanya ini. ketika lawan Persebaya itu kan, Persebaya waktu itu masih di ini ya, Jupe maksudnya di Dulu kita masih 2 wilayah Bang. wilayah Barat gitu Timur kan. ya? Iya, betul, di Lebor seperti sekarang. Iya. Pernah mungkin ketemu, tetapi saya tidak berperan. Maksudnya tidak menjadi Oh iya. starting 11 waktu itu gitu. Tetapi kalau memang berbicara atmosfer, ya memang Tapi emang dari dulu Bang ya? ya, karena kan bisa dikatakan kedua tim punya historinya yang sangat karena di emang atas. kalau lawan Persibaya dulu saya kalau main di stadion 10 November 10 ya. November, ya. Tuh, Oh, Tambak Sari ya? Beda ya?
10 November. Iya, Gelora Tambak Sari 10 November. Iya, Bener Tambak kan? Sari. Bener, Tambak Sari kan? Iya. Biar pengen panik aja dulu. Bener gak ya Tambak Sari kan? Bener Tambak Gitu. Sari. Iya, iya. Itu auranya tuh beda kayak kalau tim lawan main ke sini ke Siliwangi gitu. Ya, gitu. Jadi kayak Oh. begitu masuk stadion tuh bener-bener suasananya tuh wah gila. Angker. Gila. Iya benar Udah merinding gitu. aja. Apalagi kalau lihat pohonnya kan, wah pohonnya tambah angker. Wah. Pohon yang di belakang Tambak Sari itu. Kita juga punya kan Siliwangi itu ada pohonnya. Oh iya ya, kerindang yang abadi. Tapi gitu ya. emang auranya beda. Gitu. Tapi kalau di Tambak Sari itu dari pohon-pohonnya itu tiba-tiba muncul satu orang terlihat ya kan. Jadi nonton dari pohon gitu. Oh iya, itu maksudnya kan auranya. Dong tutan. Tapi auranya beda gitu. Kalau kita main di mana di sana terus main di Tambak Sari di 10 November tuh emang ya bener-bener gemuruhnya dapet gitu. Jadi kadang buat kita yang main ke sana atau dulu tim lawan main ke Bandung, main di Siliwangi itu kayak itu malah jadi tambahan motivasi gitu. Kalau buat pemain memang yang suka tantangan ya, suka ada challenge gitu. gitu. Itu senang banget gitu. Tapi kalau misalnya itu ada pemain yang nggak suka dengan atmosfer seperti itu tuh pasti bakalan buat mereka wah ngeri ini gitu. Kayak contoh kemarin Asnawi lah komentarnya begitu mereka sebelum main ke kita kan dia berharap atmosfer yang dia dapat di lapangan kan lebih daripada itu. Iya, lebih dari itu. Nah, itu berarti pemain-pemain seperti itu kan kayak seneng nih kayak ada tantangan misalnya main di bawah supporter yang ramai kayak gitu. Nah, kalau Persebaya itu dulu gitu kalau kita main ke sana. Mungkin dulu juga kalau misalnya kita main di sini di mana? Di Siliwangi begitu. Nah, harapannya ke depannya siapapun main ke kita itu ya supporter seperti itu ya, memberikan teror tapi dalam hal positif ke tim lawan gitu. Karena yang kita butuhin itu kita bagaimana bisa memenangkan pertandingan, pemain lawan bisa merasakan teror yang kita dapat tapi ya dalam hal positif gitu. Jadi ya jangan ada lemparan dan lain-lain kayak gitu ya nggak berharap seperti itu. Cuma stadion penuh full datang itu kayaknya seru aja gitu. Kita termotivasi, lawan juga pasti bakal down lah gitu. Ada suntikan lagi lah ya untuk tim kitanya sendiri termasuk untuk lawannya juga gitu kan ya. Oke, karena kalau misalnya dipanjangin ya bobotoh ya mie-nya, Indominya ini keburu jadi teas deui. Jadi kita harus menyudahi podcast kali ini karena mie kita udah nunggu, Indomie kita udah nunggu ya Bang Jupe. Tadi kan Bang Jupe udah pesen. Ya Mang Agus you eat Indomie after this. Abo juga sama. Kita semua mau makan Indomie. Terima kasih banyak untuk Indomie, pastinya makin semangat dukung Persib bareng Indomie. Tapi sedikit merecap dulu penampilan Persib Bandung dari 5 pertandingan terakhir yang sudah dijalani adalah kemarin pada saat melawan tim Cina Zhejiang. Ini Hararese Zhejiang gitu ya. Lawan Zhejiang, lalu juga kita harus mengakui keunggulan dari Zhejiang. Lalu lawan Madura United ini adalah seri 2-2. Lalu menang dari Persija Jakarta, kalah dari Port FC, lalu juga menang dari PSIS Semarang dan berhasil mencuri 1 poin dari kandangnya PSM Makassar. Kita terus berdoa dan berharap untuk penampilan yang terbaik dari setiap pertandingannya Persib Bandung pastinya. Dan ini juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk para bobotoh yang kemarin sudah mendukung Persib secara langsung juga di kompetisi level Asia. Kemarin kalau misalnya ada yang nonton secara langsung, maksudnya secara langsung di layar kaca ya di TV, kita lihat juga banyak bobotoh loh yang datang ke sana. Lihat nggak Abo, Bang Jupe? Ada di Cina. Ada bobotoh kan. Nah, itu. Jadi terima kasih banyak untuk para bobotoh yang terus juga mendukung Persib dan mendoakan untuk Persib supaya lebih baik lagi begitu ya. Dan akhirnya saya Ninit Kaluna harus pamit bersama dengan Abo. Ya, Nit. Ini dulu dong, say something to bobotoh. Hatur nuhun atau nuhun gitu ya. Oh, belum Udah apa. closing sekarang. Udah. Padahal masih seru kan? Masih nunggu Indomie. Soalnya tadi perjanjiannya Bang Jupe ya, kan Bang Jupe kesini sama family gitu. Terus dia gitu, Nit lama enggak? Kata gitu. Enggak Bang, 3 pertanyaan 30 lah. Lain 13 pertanyaan. 30 mante, 13 pertanyaan. Kan dihitungnya per pertanyaan. Betul. Makanya saya banyakin. Saya diemin aja banyak karena enggak apa-apa. Negonya per pertanyaan. Gak apa-apa Bang. Nanti invoice-nya boleh dikasih ke Wildan. Iya. Ada yang senyum-senyum aja tadi. Iya. Jal tolong ya. Wildan abis ini langsung ya. Oke. Abu apa yang mau disampaikan? Buat bobotoh ya, saya percaya bahwa bobotoh itu dengan slogan bobotoh salam dunia itu selalu ada di mana-mana. Terakhir kemarin di Cina mereka selalu mendukung. Terima kasih, pertahankan itu dan mudah-mudahan kedepannya bobotoh semakin solid.
Solid. Oke. Mang Agus, you wanna say something to Bobotoh All Sporter? Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Oke. Obrigado ya. Obrigado. Muito obrigado. Oh. Thank you for the support, for the real support, for that one who trust on us. Doesn't matter the situation, understand the players, the club situations, and always there supporting us. And is really important. And the support stay with us to give us like a boost Oke, to, booster. during the season, because it's not easy. And if we have the support is together, it start to be easier. It's not easy, but start to be easier than alone. So thank you for the support, and we hope we will be together during all the season. Oke, Bang Jupe. Seperti biasa, Pamungkas. Kalau bintang 2 Pamungkas. Terakhir. Sama aja sama yang udah 2. Nggak putus. Nggak jadi dong minus 1 kalau gitu invoice-nya. Ya buat Bobotoh semua, tetap dukung Persib apapun yang terjadi gitu. Seperti yang udah seperti yang setahun sebelumnya, kita udah sama-sama terus dukung kita sampai kita juara gitu. Jadi kedepannya apapun yang terjadi tetap kita jalan sama-sama, kita nggak ada yang siapa di depan siapa di belakang gitu. Kita beriringan, saling support, saling dukung untuk kemajuan kita ke depannya di Liga maupun di Asia gitu. Oke, bergandengan tangan Iya. bersama-sama untuk Persib yang lebih baik lagi. Makin semangat dukung Persib bareng Indomie. Ninit Kaluna, Aabo, Mang Agus, Thank you. Bang Jupe pamit. Sampai ketemu lagi Bobotoh semuanya di Persib Podcast berikutnya yang dipersembahkan oleh Indomie. Dadah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Gracias. Finally. Apa? Brazil, Portugis, no gracias. Gracias Spain. Gracias, Spain. Obrigado. Obrigado. Portugis. Makasih. Terima kasih. Obrigado, Obrigado. Hermano. Terima kasih, muito obrigado. Thank you.